Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan ulang kembali pelajaran kita. Mungkin minggu lalu Ibu sudah sampaikan materinya, namun kali ini Ibu akan sampaikan sendiri melalui video hari ini. Nah, kita akan bahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Namun kita harus tahu dulu apa-apa saja itu nilai-nilai Pancasila. Kemudian nanti kita akan masuk kepada praktik pemerintahan negara. Indonesia masa kini Pancasila masa gitu. Oke, lanjut. Nah, oke. Sebelum kita bahas mengenai nilai, kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa itu yang dimaksud dengan Pancasila, ya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, panca artinya lima, kemudian sila artinya dasar. Berarti ada 5 dasar atau 5 asas dan 5 prinsip. Nah, itulah dia makna dari Pancasila. Itulah yang digunakan oleh Indonesia, oleh kita sebagai dasar kita. Nah, ibaratnya kita mau bangun rumah, jadi kita harus pilih dasar yang kuat. Tentunya kita membangun rumah itu tidak di atas pasir, tentunya di atas tanah yang kuat. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk membangun Indonesia, kita harus memiliki Pancasila. Nah, kalian boleh cari tahu, jadi dari beberapa negara hanya Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. Nah, itulah dia keunikan dari Pancasila. Jadi kita harus bangga memiliki Pancasila. Kita akan bahas mengenai nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Anak-anak, yang dimaksud dengan nilai itu adalah sesuatu yang sangat berharga dari masing-masing sila. Kita masuk ke sila pertama. Bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai apa yang terkandung di sana? Yaitu nilai ketuhanan. Yang dimaksud dengan nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang memiliki agama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 5 ya, ada agama Islam, Katolik, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kemudian kita meyakini dengan adanya Tuhan yang Esa. Nah, dengan keyakinan tersebut maka secara langsung kita harus bertakwa kepada Tuhan, kemudian menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama setiap pemeluknya. Tentunya setiap agama itu mengajarkan hal-hal baik ya kan. Nah, kemudian bagaimana implementasi dari nilai ini? Nah, yang pertama itu kita harus percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak dipaksakan ya, masing-masing mempunyai ajaran yang baik. Nah, kita harus percaya dan takwa. Kemudian, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, kita harus bisa menghormati saudara kita yang berbeda agama dengan kita, supaya nanti terbina yang namanya kerukunan hidup. Kemudian yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang kedua. Kemudian yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Kita nggak bisa memaksakan bahwa semuanya harus Muslim misalnya. Nah, kamu harus masuk Kristen. Nah, jadi tidak ada istilah memaksakan. Inilah dia implementasi dari nilai ketuhanan sila pertama. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai apa yang terkandung di sini? Kita garis bawahi kemanusiaan. Ini dia, kemanusiaan. Kemudian apa maknanya? Yaitu pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain. Nah, di sini anak-anak ada namanya hak asasi manusia. Jadi semua orang itu memiliki hak yang sama. Tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, kemudian bagaimana implementasinya nilai kemanusiaan ini? Ini dia yang Ibu sampaikan tadi, mengakui persamaan derajat, persamaan hak,
dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Nah, inilah yang diharapkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tidak ada perbedaan, semua derajatnya sama, haknya sama, kewajibannya sama. Kemudian saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, kemudian mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk. Nah, kita punya semboyan itu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, kita harus mengakui bahwa kita memang majemuk, kita memiliki keanekaragaman. Nah, kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Itu dia yang dimaksud di sini. Kemudian kita harus bisa bersikap jujur, kemudian harus ada saling kerjasama. Yang terakhir, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Nah, kita punya pikiran berarti kita harus bisa melakukan moral-moral yang baik atau perilaku-perilaku yang baik. Next. Yang ketiga itu adalah nilai persatuan. Bunyinya itu apa? Persatuan Indonesia. Nah, ini sebenarnya lebih cocoknya itu kita gunakan di sini. Tadi Bu sampaikan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Jadi berbeda-beda, tapi harus satu juga. Nah, apa di sini maknanya yaitu walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung. Dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi perpecahan. Jadi, perbedaan itu harus kita jadikan alasan untuk bersatu anak-anak, bukan malah menjadi terpecah belah. Dalam nilai persatuan terkandung nilai patriotisme, cinta tanah air. Ya, ini jelas sekali. Di mana setiap rakyat Indonesia harus bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Nah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus bisa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ya, kita harus bisa menempatkan kepentingan negara ini selain dari kepentingan pribadi kita. Kemudian kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, mungkin ini banyak dilakukan oleh tentara-tentara atau yang menjaga keamanan kita. Tapi juga kita bukan berarti ya itu tugas mereka, ini tugas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian cinta tanah air dan bangsa. Nah, ini apalagi buat kamu, generasi-generasi muda, nilai ini harus kamu tanamkan dalam diri. Ya, kita harus bisa mencintai produk dalam negeri. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, pertamanya itu ya kita harus bangga dengan dasar yang dimiliki oleh Indonesia tadi, yaitu Pancasila. Nah, karena itulah kita bisa berdiri hingga pada seperti sekarang ini. Kemudian kita harus bisa saling menghormati perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Ini dia yang dimaksud atau implementasi dari sila ketiga. Kita lanjutkan, yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa yang terkandung di sana anak-anak? Nilai kerakyatan ini berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, itu ada namanya pemerintahan, ada namanya demokrasi, maaf. Demokrasi itu artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan yang tertinggi itu adalah berada di tangan rakyat. Jadi mungkin kita sering menyalahkan pemerintah gitu kan. Kita sering menyalahkan pemerintah tanpa kita sadari bahwa kedaulatan itu ya kita yang pegang gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab negara itu ya perlu kita garis bawahi, itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi yang paling bertanggung jawab besar itu adalah rakyat karena kedaulatan negara ini berada di tangan rakyat. Nah, setiap rakyat itu harus berhak memilih perwakilan mereka. Nah, kita yang milih perwakilan daerah. Kemudian setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, artinya di sini kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain
dalam artinya ini musyawarah. Kita misalnya dalam satu diskusi, kita harus bisa mendengarkan pendapat teman kita, nah untuk bisa mengambil satu keputusan yang disepakati bersama, jangan memaksakan kehendak. Nah, bagaimana implementasinya? Yang pertama kita harus mengutamakan kepentingan bersama ya. Jangan kepentingan pribadi, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini yang Ibu sampaikan ketika berada dalam satu ruang diskusi. Kemudian kita harus bisa mengutamakan musyawarah. Nah, ini yang Ibu katakan, kita jangan mengambil keputusan sendiri. Kita harus bermusyawarah dulu, berdiskusi dengan teman-teman kita. Kemudian keputusan musyawarah itu yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah dibuat bersama-sama. Dan itu demi kepentingan bersama. Kita lanjutkan, yang terakhir itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti di sini dalam kehidupan sosial harus meliputi seluruh rakyat Indonesia bersamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang. Anak-anak yang dikatakan dengan keadilan itu berarti tidak berat sebelah. Nah, ibaratkan satu timbangan, ya timbangannya itu ya yang satu ini berat, sementara yang satunya lagi ke atas. Jadi harus sama rata, adil. Ukuran yang kiri dengan yang kanan itu harus sama. Kita ibaratkan seperti itu ya untuk bisa memaknai keadilan. Kemudian bagaimana implementasinya? Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong. Kemudian bersikap adil. Nah, ini yang Ibu katakan harus sama rata. Pembagiannya itu harus sama rata dan tidak bisa membeda-bedakan. Misalnya karena dia orang miskin ya udahlah sedikit aja lah. Kalau karena dia orang kaya, nah lebih kita utamakan, tidak. Jadi harus bisa bersikap adil. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya di sini kalau kita hendak menuntut hak, kita harus bekerja. Kewajiban itu kan sesuatu yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa menerima hak kita, ya kita harus bekerja. Itu yang dinamakan di sini keseimbangan. Jangan kita menuntut hak sementara kita tidak bekerja. Kemudian kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, kalau dia misalnya dia punya hak suara, nah kita harus menghormati haknya dia, kita jangan membatasi dia untuk berbicara. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain, ini jelas sekali ya. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, inilah dia nilai-nilai atau yang berharga di masing-masing sila atau Pancasila di 5 dasar atau yang menjadi prinsip kita. Kita lanjutkan. Lalu apakah nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan masa kini? Nah, coba direnungkan ya. Kira-kira sudah diterapkan belum? Nah, kita akan bahas. Dalam masa sekarang ini nilai dari 5 Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi terutama bagi kaum-kaum muda. Nah, ini perkembangan zaman ini sudah semakin maju. Tentunya nilai-nilai ini juga semakin luntur karena masih kurangnya pengetahuan atau pengetahuannya itu tidak diasah lagi mengenai nilai-nilainya ini, tidak dilatih lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya remaja, bahkan pejabat negara pun demikian, sudah banyak yang korupsi. Nah, apakah nilai-nilai yang luntur itu? Kira-kira nilai-nilai apa saja yang luntur itu ya? Kita perhatikan. Nah, dari sila pertama, ada aliran-aliran sesat, ada juga penyelewengan agama. Nah, banyak sekali kita untuk bisa mendapatkan sesuatu ya, kita mengatasnamakan agama. Nah, orang kan kalau bicara agama itu pasti menganggapnya itu adalah sesuatu yang benar. Namun ternyata ada seseorang yang melakukan penyelewengan agama untuk berbuat jahat, dia mengatasgunakan agama. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Kemudian terjadilah dia krisis norma agama. Banyak remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya barat. Nah, karena ibaratnya nilai rohani kita sudah tidak ada lagi, maka moral-moral kita pun mulai rusak, mulai luntur. Itu dia yang dimaksudkan di sini. Kemudian dalam sila kedua,
Dalam sila kedua, nilai Pancasila yang tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum-oknum tertentu. Ada kasus yang tidak beradab dan ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Selain itu banyak kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman yang ringan, rakyat kecil dihukum dengan hukuman yang berat-beratnya. Nah, ini dia. Ada ketimpangan hukum ya. Dia hukumnya itu, porsi hukumnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Misalnya nih, ada yang mencuri sendal. Nah, dia dihukum 5 tahun. Sementara yang korupsi itu hanya dihukum 1 tahun. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat dengan porsi hukumannya. Itu dia yang terjadi saat ini ya. Masih membeda-bedakan. Kemudian dalam sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Ya masih, kalau dikatakan memang masih baik, masih belum banyak yang perselisihan yang terjadi di antara kita, di antara masyarakat Indonesia. Kemudian sila keempat, kedaulatan itu berada di tangan rakyat, mencerminkan sila keempat, masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Nah, ini kira-kira menurut kalian tepat atau tidak? Oke, Ibu tunggu tanggapannya. Kemudian sila kelima, masih ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini artinya kita masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu pemerintah harus segera mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, kita masih memandang status sosial, jadi yang memiliki atau orang kaya itu masih lebih diutamakan untuk mendapatkan pendidikan ya, karena mereka punya duit yang banyak, ya kan? Sementara mereka yang miskin itu tidak didahulukan pendidikannya. Nah, itulah dia yang dikatakan di sini terjadi ketimpangan sosial. Ini ibaratnya orang kaya. Nah, mereka itu terkadang masih didahulukan oleh pemerintah. Kemudian yang seharusnya mereka yang miskin ini yang mendapat pendidikan atau pekerjaan yang layak justru malah dilupakan. Nah, kira-kira begitulah dia nilai-nilai yang luntur. Kemudian, nak, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ini perlu kesadaran dalam diri masing-masing. Kita harus ada niat untuk